Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini tentang Allah yang cemburu. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab Imamat, pasal 20 ayat 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena ia menyerahkan seorang anak dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Saudaraku, Molok adalah dewa yang diterima oleh sebagian bangsa-bangsa Kanaan. Praktek penyembahan kepada Molok melibatkan pengorbanan anak-anak yang dilemparkan ke dalam api, yang merupakan tindakan yang sangat jahat dan terkutuk di mata Tuhan. Dalam konteks ini, menegaskan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan tindakan semacam ini. Ia akan menghadapi orang yang melakukan perbuatan itu dan membinasakan mereka dari tengah umatnya, memberikan peringatan tegas tentang betapa pentingnya kekudusan dan kesetiaan kepada Tuhan. Allah yang adalah satu-satunya Tuhan yang benar, tidak akan membiarkan tindakan yang merusak hubungannya dengan umatnya. Dalam perjanjian lama, penyembahan berhala tidak hanya dianggap sebagai tindakan salah, tetapi juga sebagai penghinaan terhadap kekudusan Allah dan integritas hubungannya dengan umatnya. Sejauh mana kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita hidup dengan kesadaran bahwa hanya kepada Tuhanlah kita menyembah dan tidak ada sesuatu pun yang layak yang mendapatkan tempat yang lebih utama daripada Dia? Apakah kita masih menjadikan Tuhan yang pertama dan utama dalam segala hal, atau ada sesuatu yang lebih kita utamakan? Memang kita juga mengakui bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan godaan. Ketika kita tidak berhati-hati, kita bisa saja tanpa sadar menempatkan hal-hal duniawi di atas Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk kita terus-menerus merenungkan dan mengevaluasi prioritas hidup kita, serta berusaha untuk menyesuaikan hidup kita dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu pekerjaan, keluarga, atau kenyamanan pribadi, adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menggunakan segala hal tersebut memuliakan namanya. Ingat saudaraku, Tuhan harus tetap menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kita. Dan ketika kita mengutamakannya, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita akan dipenuhi dengan tujuan dan berkat-Nya. Jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita, dan ini kesempatan. Arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, dan perbaharui komitmen kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sadar Tuhan, di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami sadar Engkau Tuhan yang begitu baik, Engkau sangat cemburu waktu kami melupakan kebaikan-Mu, kami melupakan kasih-Mu, kami tidak jadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Hari ini Bapa, kami mau minta ampun dan kami akan berusaha terus sungguh-sungguh untuk menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tolong kami semua ya Roh Kudus. Di dalam nama
Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.